Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Roma 6 ayat 19, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudaraku yang terkasih, untuk menjadi murid Kristus yang sejati, kita harus melatih diri dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik dan benar, mulai dari perkataan kita, sikap kita, cara berpikir kita, dan juga perilaku kita sehari-hari. Karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita harus berkomitmen untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan melatih diri untuk membentuk kebiasaan hidup yang baru. Itu pun harus kita lakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Saudara, kita tidak lagi menyerahkan tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa yang menjadi kebiasaan saudara? Mungkin menyalurkan hobi Anda, duduk nongkrong atau lepak atau hangout dengan kawan-kawan sampai jauh-jauh malam, atau bermain handphone Anda, gadget Anda, atau menonton televisi sampai berjam-jam. Kebiasaan menurut Kamus Webster adalah kecenderungan melakukan aktivitas tertentu secara terus-menerus atau berulang-ulang, atau latihan atau praktik yang dilakukan secara konsisten dan kontinu. Kebiasaan adalah hasil dari tindakan yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang. Dan kebiasaan inilah yang akan membentuk karakter kita. Kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus menasihatkan agar mereka menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Artinya, kita harus mengenakan manusia baru yang secara terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Saudaraku, hal-hal apa saja yang harus kita biasakan atau
yang perlu kita latih supaya menjadi pola hidup kita atau gaya hidup kita. Yang pertama, bersaat teduh. Kita perlu menyediakan waktu secara pribadi, secara rutin, dan itu harus menjadi kebiasaan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Kebiasaan yang kedua yang perlu kita bangun dalam hidup kita adalah berdoa senantiasa. Yang ketiga, memberikan apa yang menjadi hak atau miliknya Tuhan. Yang keempat, beribadahlah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan yang kelima, mengasihi saudara seiman. Pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita memiliki kebiasaan hidup yang benar, yang menunjukkan citra diri kita sebagai orang percaya? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengajar kepada kami hari ini supaya selalu membangun kebiasaan hidup sebagai manusia baru, sebagai ciptaan yang baru. Kami perlu menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang tetap dapat kami tingkatkan lagi. Kebiasaan bersaat teduh, kebiasaan untuk bersekutu, untuk menyediakan waktu secara pribadi dengan Tuhan, merenungkan, baca firman Tuhan, memiliki persekutuan seperti ini. Kami juga perlu berdoa senantiasa dalam keadaan apapun, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan persepuluhan atau persembahan kita juga kepada Tuhan. Beribadah dan mengasihi saudara seiman adalah sesuatu kebiasaan yang sungguh berkenan kepada Tuhan, yang perlu kami bangun dan menjadi gaya hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam sisa hidup kami ini. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkah.
matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Yesus pengatur hidupku. Oh, Yesus menuntun langkahku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60103112 Sekali lagi 01103112 Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi,
bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya, kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi, 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.